Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Ilahi Robbi, salawat sareng salam mugia tetep ngalimpah ka junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sareng Ibu nu dipihormat ku simkuring, alhamdulillah dina dinten ieu kajian tasawuf anu rutin dilaksanakeun setiap Sabtu minggon kahiji nya. Alhamdulillah tiasa dilaksanakeun deui anu sababaraha sasih kapengker ieu teh rada vakum dina sasi saum teras dina sasi Sawal oge. Ayeuna nembe tiasa kalebetan deui ku Bapak Kiai Haji Rizal. Bapak sareng Ibu nu dipihormat ku simkuring pribados selaku sekretaris DKM Al-Karomah ngawilujengkeun ka para hadirin anu tiasa hadir dina danget ayeuna kanggo ngiringan kajian anu bade didugikeun ku Bapak Rizal. Salianti eta panginten simkuring ngunikakeun oge dina jadwal sasi Juli sasi ayeuna mingon Sabtu payun panginten simkuring ngajak ka ibu-ibu anu bade ngiring sholawatan dina dinten Sabtu bada asar kaping 12 di masjid ieu sholawatan dugikeun ka magrib. Lajeng dina dinten Mingguna oge aya kajian anu biasa dilaksanakeun ku ketuana Ibu Anu ngadongkapkeun ieu mah panginten khusus ibu-ibu kajian sareng hipnoterapi. Margi di tempat sanes ieu cukup sukses hipnoterapi sareng Ibu Ustadzah Ilmi gitu. Ilmiah Amalia. Insyaallah eta bade dilaksanakeun dina bada duha. Lajeng dina kaping 20 Ahad minggon salajengna oge bade aya kajian bada duha nyaeta ku Ustad Mega putrana Kang Ibing insyaallah hadir deui sareng Syekh naon hilap dinya biji ge aya sareng saya anu sok biasa di RCTI sebenarnya. Jadi dua penceramah dina kaping 20. Mudah-mudahan Ibu sareng Bapak pami hipnoterapi mah panginten eta mah khusus ibu-ibu ya rupina kajian hipnoterapi khusus ibu-ibu. Diantos dina waktosna ku pribados di tempat ieu anu kaduana nguningakeun hapunten ketua DKM teu tiasa hadir dina danget ayeuna kumargi anjeunna masih ngalaksanakeun tugas di luar daerah. Salamna saurna ka pribados dugikeun ka ibu-ibu ahli pangaosan di Masjid Al-Karomah. Kitu rupina nu tiasa kapiatur. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pengatur waktu, penata acara yang kami hormati, ta'diman wa takriman pangersa Bapak Haji Alan selaku sekretaris dari Masjid Al-Karomah yang kami hormati. Begitupun kepada seluruh sahabat yang ada di Akhlakul Fitrah yang telah membersamai hampir dalam perjalanan 1 tahun ini. Sama yang kami hormati, begitupun ibu-ibu jamaah pengajian semuanya yang istiqomah mudawamah selalu dan senantiasa menanti kajian bersama di setiap Sabtu pertama di Masjid Al-Karomah. Alhamdulillah bahagia bisa melihat, menatap kembali, bahkan ada yang ngejapri. Ibu sok ngajapri ka abdi tara? Cenah ngaos moal cenah enjing. Mencit enjing mah cete. Enggak jadi. Kemarin kita libur ya. Bulan yang lalu libur karena masih dalam suasana Idul Adha. Sekarang pun seharusnya libur karena dalam suasana liburan. Tapi dah hayo wae libur atuh. Hadirin rahimakumullah, memuji dan bersyukur atas seluruh karunia yang Allah hadirkan. Salah satu kenikmatan yang Allah hadirkan pada kesempatan pagi hari ini adalah Allah mampukan kita duduk bersama di tempat yang mulia. Ini adalah kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kita menghitung dari seluruh kenikmatan Allah, la tuhsuha, tentulah kita tidak akan pernah mampu untuk apa? Untuk menghitungnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh. Artinya bahwa semakin kita menghitung kenikmatan dari Allah, semakin yang akan kita temukan adalah kasih sayang Allah, bukan kehebatan diri kita. Ibu semakin terus menghitung kebaikan-kebaikan Allah, yang akan ditemukan itu adalah keakbaran Allah. Semakin bertemu dengan akbarnya Allah, semakin nampak betapa kerdilnya kita selaku hamba. Nah, ini satu poin yang harus menjadi riyadhah, menjadi latihan kita bersama agar menemukan Allah dalam setiap tarikan napas, menemukan Allah dalam perjalanan kehidupan kita bersama. Maka mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini menjadi duduk yang Allah memberkahinya, menjadi duduk yang Allah mengampuni dosa kita semuanya, menjadi duduk di mana Allah menghadirkan keberkahan usia, berkah dalam rumah tangga, soleh-solehah keturunan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda alam Habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, sahabat setia, dan kepada para ulama selaku pewarisnya,
yang membawa, mengemban, mengestafetkan risalah yang mulia sehingga risalah yang mulia ini sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat baginda yang terus memperjuangkan dari titipan risalah penuh kemuliaan, sehingga saat nanti kita berpulang kembali kepadanya, saat kita dikumpulkan kembali di mahsyarnya, menjadi bagian umat yang dikenali, diakui sebagai umat baginda, umat yang mendapatkan jamuan syafaatul uzma daripadanya. Amin ya Allah ya Robbal. Geus biasa ibu-ibu mah poho amin, kudu dikomando wae amin ogenan. Moal amin moal hoyong keing syafaatul uzma. Kunaon teu amin atuh. Ibu masuk biasa. Ibu hadirin rahimakumullah, majlis kita pada pagi hari ini dengan satu tema yang sangat familiar. Tema yang seringkali disematkan dengan pergantian tahun Hijriyah. Apa temanya? Hijrah hati. Kenapa ada hati yang disematkan? Karena kajian kita adalah kajian tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang menyelami pergerakan hati. Pergerakan apa? Pergerakan hati. Kenapa hati ini menjadi penting? Karena ibadah yang diterima itu bukan hanya ibadah dohirnya saja. Ibadah yang diterima itu adalah ibadah dohir juga ibadah. Ibu Ican siap ngaos ya. Ibadah dohir dan ibadah batin. Gak boleh dohirnya saja. Seperti sholat, dohirnya 4 rakaat, batinnya 750.000 dages balanja di mall. Gak boleh kalau dohirnya sholat 4 rakaat, batinnya pun ikut dalam 4 rakaat. Itu ibadah dohir dan ibadah batin. Ibu sedekah, lahiriahnya sedekah, hatinya ingin dikonversi dengan dunia. Nah ini pun masalah. Abdi sok itu cenah, boleh, tapi sekarang mah kita harus hijrah, nggak usah yang itu lagi, ya. Kan udah dikasih sama Allah ya Bu. Ibu yang 40 tahun sudah berapa puluh kali sedekah dan dibalas oleh Allah. Ibu yang 50 tahun sudah berapa juta kali sedekah dan mendapatkan balasan Allah akan dunianya. Hari ini mari kita berhijrah. Sedekahnya tidak hanya sedekah lahir, sedekahnya tidak tentang konversi akan dunia, tapi sedekahnya adalah sedekah yang dengan hati, yang bagaimana? Yang karenamu saja ya Allah. Aku tak berharap akan balasan, aku hanya berharap cintamu dari harta yang kau titipkan kepadaku, aku kembalikan kepadamu sang pecinta, agar limpahan cintamu kami rasakan sepanjang perjalanan dunia, sepanjang perjalanan barzah, bahkan nanti saat kami pulang padamu, engkau menjumpaiku dengan cintamu, sehingga cinta ini bersemayam kepadamu. Begitu. Kan enak kalau saling mencintai ya Bu. Ibu, betul tidak? Ari ibu sok dibiasakan. Ibu enak gak sih cinta bertepuk sebelah tangan? Gak akan bertepuk hadirin. Coba ibu sekarang gitu. Bunyi gak? Harmoni tidak? Ya gak mungkin. Kalau kita bertepuk harus ada yang menepuk kembali, kan gitu ya. Itulah satu keindahan seni dalam mencintai itu, harus ada saling mencintainya. Allah sudah cinta ke kita, kitanya malah cinta dunia. Kata Allah teh ini teh gimana? Sudah dicintai malah mencintai apa yang aku ciptakan. Bukan itu maksudku. Karena Allah ingin kita itu menikmati dunia, hatinya tembus kepada sang pemilik
Pemilik. Ibu, iya geus kieu ieu ibu, iya. Pemilik. Kitu atuh sok sieun salah wae si ibu mah. Pemilik. Nah, gitu atuh, kudu dikompromian wae ah. Nah, ini poin pentingnya. Hijrah hati. Kita akan melihat. Ayo, yang ada yang bawa Quran, nggak bawa Quran buka handphonenya. Pertama, kita akan lihat surah At-Taubah ayat 20. Sok disiapkan. At-Taubah ayat 20. Cenah nggak bawa Quran, nggak bawa HP, udah we kikiran we wungkul. Ya. At-Taubah ayat 20. Bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sok sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sok bu artina teh nah ku teh artina bacakeun hartosna. Ya, orang yang beriman pertama, 2 berhijrah, 3 berjihad. 3 nih, ujungnya di jalan Allah. Ini berbicara hati, karena hati itu hanya akan terpaut kepada sang pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Nah, diteruskan dengan harta, dengan jiwanya. Ieu teh ini teh adalah derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Mereka itu orang-orang apa? Memperoleh kemenangan. Di sini siapa yang hidupnya ingin kalah? Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau dikalahkan akan jadi masalah hadirin. Makanya untuk mengalahkan ibu-ibu, mana bapak-bapak? Aduh, amal di bejaan bapak-bapak lagi salit. Ibu tahu mengalahkan ibu? Ibu saja mungkin nggak tahu ya. Mau dikasih tahu nggak? Mau? Nah, begini. Ini pun yang nonton banyak tuh, ada 120 orang. Pasti ada bapak-bapaknya. Saya kasih rahasianya. Cara mengalahkan ibu-ibu. Wanita itu tidak mau dikalahkan, ia harus selalu menang. Makanya wanita itu harus dimenangkan. Saat dia merasa menang, sejatinya dia sedang mendapatkan kekalahan. Keharti itu bu, saya ulangi. Gini bu, wanita itu sejatinya tidak bisa dikalahkan, nggak mau ngalah, itu udah karakter, ya. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Maka menangkanlah dia.
Saat dia merasa menang, sejatinya dia sedang kalah. Bener. Paham gak Bu? Awas ya mun teu paham. Ya diulangi 2 kali. Ibu paham Ibu? Iya. Coba Ibu curhat ke suami. Ayah, Ibu capek banget ya, tadi habis ke sana. Terus kata si ayahnya, ayah gak sanggup jadi ibu luar biasa. Wah, dia merasa menang. Sejatinya dia sedang kalah. Itu kalah dia. Mana bukti kalahnya? Langsung kata si ayah teh, Ibu, ayah pengen kopi. Siap ya. Dia jadi siap. Karena dia sudah kalah. Mengalahkannya adalah memberikan kemenangan padanya. Ini setuju tidak hadirin? Nah laun? Setuju tidak? Tapi nanti jangan rubah ya. Kalau si bapak di rumah mengalahkan ibu, kata si ayah teh, ayah ibu bikin kopi. Gak mau, sekarang saya sudah tahu. Ternyata buat kopi itu adalah kekalahan. Jangan gitu juga. Ini triknya. Ternyata wanita itu bisa dikalahkan dengan cara memenangkannya. Lamun dielehkeun mah moal eleh ibu-ibu mah nepi ka mana wae ogena. Tapi menangkanlah dia. Akhirnya besar hatinya, merasa dirinya ada pada podium kemenangan. Saat itulah dia kalah. Gitu. Jadi kadinya nya kan belah dan nomor hiji lagi eta. Nah, poinnya itu ya. Surah apa? At-Taubah ayat 20. Ayat 20 itu menceritakan orang yang beriman, kedua orang yang berhijrah, yang ketiga orang yang berjihad. Kata Allah, derajat mereka lebih tinggi. Yang kedua, kata Allah, sejatinya mereka pemenangnya. Kedua, surah Al-Baqarah 218. Nih ya, dibacain, nggak usah ngikutin, dilihat aja Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 1, 2, dan orang-orang yang berhijrah, 3, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah pun Maha Penyayang. Ada kesamaan tidak At-Taubah 20 dengan Al-Baqarah 218? Ada. Di mana titik kesamaannya? Betul, pada 3 poin pertama. 1, beriman. 2, berhijrah. 3, berjihad. Poin ini yang akan diambil. Kita akan flashback sejenak 15 abad yang lalu tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW berhijrah beserta dengan para sahabatnya. Hijrah baginda Nabi itu bukan kemauan sendiri. Bukan apa? Bukan kemauan sendiri. Lantas kemauan siapa? Berhijrah kemauan Allah. Artinya baginda Nabi tidak memiliki ambisi pribadi. Misalkan ibu hijrah ke Malaysia, kela ya ke Malaysia teh pedah naon, keheul cedak ka salaki. Nah, ini mah hijrahnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gos atuh cenah kieu carana mare kabur. Bener dah kabur, efek tadi di imah tatanggana kaburan teh keun sinaneangan bapana lah pusing bongana pika sebeleun. Hijrah eta teh berpindah, tapi hijrahnya atas dasar kepentingan sendiri pribadi. Jadi singkirkan kepentingan pribadi mah, yang harus ada adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya.
Ya. Jadi ibu pergi itu sekarang dari rumah ke sini itu dalam rangka apa? Kalau ada kepentingan pribadi, hayu geser niatnya, karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa akhirnya. Paham ya? Ini konsep hijrah yang pertama. Baginda Nabi berhijrah itu atas perintah Allah. Ngikutin nggak baginda Nabi kepada Allah? Ngikutin. Apa yang melatar belakangi baginda Nabi ngikutin? Apa? Yang tadi nomor 1 apa? Iman. Dengan iman orang akan mudah berpindah. Dengan iman orang akan mudah bermujahadah. Akan mudah hijrah, mudah pula mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh. Karena berangkatnya dari iman. Contoh nih, dah ibu mah rajin ya pengajian sama ayah. Dulu pernah ngobrolin ke ibu, sok ieu mah ulangan we, pokoknya kayak di remedial we, itu diukna anu saralah. Pernah cerita ke ibu tentang satu konsep dalam perjalanan hidup. Ada yang nanya gimana caranya hidup ingin tenang. Bilang ada satu konsep. Apa nama konsepnya? Lah, ibu, buru. Bukan yang itu. Satu lagi. Yang mana? Masa harus dengan kisi-kisi yang gini nih? Hah? Lah, terkacing di bejaan lah. Apa konsepnya? Laundry apa? Laundry konsep. Nah ibu mah, saya ulangi, ada satu konsep yang pernah sampaikan di beberapa kajian yang lalu. Apa namanya? Laundry konsep. Begini nih, bos laundry, dia semangat mengambil cucian yang berkilo-kilo, ya. Dia cuci, dia kasih pewangi, dia jemur, dia licin sampai rapih banget. Dia bersungguh-sungguh saat melicin, bersungguh-sungguh saat dimasukin ke mesin cuci, bersungguh-sungguh saat dijemur, ditongkrongin, dah takut kehujanan. Itu bersungguh-sungguh bukan? Bersungguh-sungguh. Dia pun berhijrah dari rasa malas menjadi semangat. Dia pun berhijrah. Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi karena dia percaya yang ngasih cucian akan bayar. Setuju tidak? Bayangin, bos laundry nggak percaya tuh yang ngasih cucian akan bayar. Kira-kira dia akan bertahan di rasa malasnya ataukah akan semangat? Hah? Akan malas hadirin. Karena dia nggak percaya sama yang nitipin cucian. Ini sepakat tidak? Ada yang bilang semangat, ada yang bilang enggak. Ini teh ulangi, kalau si bos laundry tidak mengimani bahwa yang menitipkan cucian ini akan bayar, kira-kira dia akan tetap rebahan ataukah dia ngurusin cucian? Nah, berarti sudah paham ya, geus ngabandungan ya kabeh kicarana nama. Paham ya? Wajar tidak dia jadi semangat? Wajar. Kenapa? Karena dia punya modal. Apa modalnya? Percaya bahwa pekerjaannya, lelahnya akan dibayar. Maka orang yang akan dimampukan hijrah dengan hatinya, mereka orang yang beriman. Dia percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dia percaya setiap lelahnya akan Allah bayar dengan kebahagiaan. Maka tolak ukurnya di sini, jika ibu enggan berhijrah, jika ibu masih terus berbicara dengan luka lama, jika ibu masih menyimpan sampah-sampah kehidupan, tidak mau sampah itu dikeluarkan, yang jadi pertanyaannya, ibu percaya enggak sih ke Allah? Kalau percaya, hayu. Kemudian apa?
Yang kedua, berhijrah. Ketiga, berjihad. Berjihadnya serius, Bu. Serius. Ditunjukkan keseriusannya. Hijrahkan dulu hatinya. Ibu tahu sampah-sampah yang ada dalam hati? Tahu tidak? Banyak nih ibu-ibu yang pada akhirnya asam lambungnya naik. Gara-gara apa? Gara-gara sampah yang ada di pikirannya. Ketika kata tetangga, ibu mah gamis teh eta wae, nyeng ka dieu. Riut kana sirah, le ka dieu asam lambung naik. Nah, saya tanya, itu sampah bukan? Sampah. Keluarin atuh Bu sampah teh. Jangan disimpan terus karena sampah semakin lama bau busuk. Akhirnya ibu ahlaknya membusuk. Akhirnya ngomong ke tetangga, si itu, lamun geus ngahina, pokoknya ulah dideketan saya tama ulah. Akhirnya kita pun menjadi sampah. Kenapa? Karena dalam diri kita ada sampah yang tidak dibuang sehingga membusuk dan membusuk ke dalam hati kita. Akhirnya kita mencari komplotan yang sepemikiran dengan dirinya agar semua orang menjauhinya, semua orang sama dengan pikirannya. Betul apa betul? Udah buang sampah kayak gitu teh. Dengan cara apa? Kuatkan imannya, karena siapapun yang membuang sampah pada tempatnya, sampah di pikiran dan hatinya, dia orang-orang yang derajatnya akan Allah tinggikan dan sejatinya dia adalah seorang pemenang. Kan ibu teh nggak mau kalah ya. Kalau ibu nggak mau kalah, sok sampahnya dibuang saja. Atuh dah nyeriku salaki. Bu, kalau ibu sakit hati sama suami, langsung buang. Bukan suaminya, sampah di pikiran kita. Kenapa? Bakal capek loh Bu. Kenapa capeknya? Tiap hari ketemu masalahnya, ya nggak? Tiap ketemu pak seblak, mending seblak di warung lada. Iya mah dicicipi nggak bisa. Pak seblak di dieu lada na kana hate, uruina kana pikiran, ya nggak? Hanya siapa yang sakit? Gini Bu, pembenci itu, dengerin, pembenci itu hanya akan dirasakan oleh dia sendiri. Yang dibencinya mah tidak merasakan apa-apa Bu. Bener nggak? Ibu keheul ka tatangga, tatanggana nama tuang raos nya, urang mah dahar teungeunna. Ya. Makanya sifat pembenci itu laksana seseorang meminum racun berharap orang lain yang keracunan. Ibu minum racun ya, keheul kasih itu cenah diracunan ku urang mah, lak diinum ku ibu. Bari panon fokus kanu di pika keheul, kita hanya yang keracunan bukan dia. Kan gitu. Pembenci itu tidur nggak enak, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Yang dibencinya tidurnya ngorok, makannya pun enak. Jadi ngapain sampah disimpan? Sampah mah dibuang aja. Yuk kita hijrah. Ini dalam rangka mengajak kepada semuanya, hayu sembuh bareng dari setiap luka-luka batin. Bakal capek Bu. Dan itu urat saraf kita akan menurun, aktivitas geraknya. Gara-gara apa? Gara-gara kita menyimpan sampah di pikiran, menyimpan sampah di dalam hati. Gimana tuh caranya biar terkena wabah sampah? Begini Bu, konsepnya apa? Konsepnya adalah berhenti menyimpan bahagia di mulut orang lain. 1. 2. Berhenti menyimpan bahagia pada sikap orang lain. Ada tetangga jalan gak ngelirik ke kita, salah naon atuh abinya meni tengah diliuk-liuk acan buku manehna teh keur lieur aya tagihan poe eta kudu dibayar.
Akhirnya kita tidur nggak nyenyak, padahal dia tuh bukan benci ke kita, karena dia sedang memiliki beban yang begitu berat. Wajar nggak Bu? Kalau bebannya berat, seringkali fokusnya itu semakin menurun, ya menurun. Orang yang bebannya berat menurun. Terkadang suaminya aja nggak kelihatan sama dia, ya, nah gitu. Jadi hadirkan satu prasangka yang baik, karena prasangka yang baik itu seperti cleaner, pembersih untuk sampah-sampah di pikiran, sampah-sampah di dalam siap tidak? Kudu siap Bu. Satu, pondasinya beriman. Ibu percaya ke Allah? Percaya setiap rasa sakit itu akan Allah bayar? Oh, udah selesai berarti di sini mah ya. Awas ya, lamun isuk poho deui. Selesai Bu, ibu itu selesai. Karena begini, orang yang bisa menyelesaikan di luar dirinya adalah orang-orang yang telah selesai dengan dirinya. Jadi ibu selesaikan dulu dengan diri kita sendiri. Selesaikan. Dengan cara apa? Wah banyak caranya. Dulu sering sama Adi sampai ini ya. Biasakan dengan self talk, berbicara dengan diri sendiri. Ya, sengaja mengulang teh da ibu sok pohoan. Awas jangan sampai gini. Lah cenah sama Ari jalma ngajinya materinya itu aja. Bari ditanya mah teu ari ngeteun eta teh. Sok heran saya mah da. Cenah Ari begitu diceritain, oh iya itu mah yang udah. Atuh nah tadi ditanya teu dijawab. Oh, maka diingetin lagi ya. Sok Bu, ya. Pokoknya ingetin ke diri tentang bagaimana akbarnya Allah, tentang bagaimana kuasanya Allah, bagaimana Allah membuat skenario dalam perjalanan kehidupan. Dengan begitu akan menentramkan ke dalam diri kita. Stop bahagia, menyimpan bahagia di mulut orang lain. Stop menyimpan bahagia pada perilaku orang lain. Karena perilaku manusia itu mudah berubahnya Bu. Bener nggak? Mudah berubahnya perilaku manusia mah. Maka jika kita menggantungkan harapan kepada yang mudah berubah, alangkah lelah kita ini. Bener nggak? Jangankan gitu sekarang, kebijakan saja ya. Misalkan ada satu kebijakan di sekolah, baru juga seminggu kebijakannya disosialisasikan, udah ganti kebijakan, capek nggak? Capek dong. Kita menggantungkan bahagia pada manusia, sementara manusia mudah berubah. Ya udah itu mah selamat datang kecewa cekage. Jika ibu pengen kecewa dalam sepanjang kehidupan dunia, udah simpan saja bahagianya pada lisan orang lain, simpan saja bahagianya pada perilaku orang lain. Paham Bu? Sudah tuh paham ya. Ibu malah mun loba teuing sok babari poho, nu saeutik oge teu inget komo nu loba. Nah, di Al-Baqarah 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Dialah yang sejatinya kembali kepada rahmatnya Allah. Ini akan menjadi kekuatan. Kita kan seringkali melangkah kita ingin dibersamai dengan rahmat siapa? Rahmatnya Allah. Ingin dibersamai dengan kasih sayang Allah, ingin tumbuh kembang imannya, ya lakukan. Kalau dulu baginda Nabi hijrahnya dua, satu hijrah hati, dua hijrah teritori. Teritori itu apa sih? Tempat. Nah, hari ini kalau hijrah tempat, yakin jamaah semuanya sudah melakukannya. Contoh misalkan tadi ada bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta. Yakin harta ibu seringkali berhijrah, ya enggak? Dari saku dikeluarin masuk ke tukang bakso. Nanya gitu tukang bakso. Masuk ke keranjang kuning. Kalau hari ini belum masuk ke tempat-tempat agama, nah hijrah juga. Mulai sekarang mah bismillah, usia udah 40, usia udah 50, usia udah 60, hayo we, kepentingan pribadi yang terus-terusan di apa?
dipenuhi. Kan tadi juga hijrah itu bukan tentang keinginan di diri, tapi perintah Allah. Allah memerintahkan kita berjuang tidak? Memerintahkan kita mengeluarkan harta tidak? Memerintahkan. Keluarkan pada tempat yang Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Nah, bi amwalihim itu sudah hijrah. Mengeluarkan harta. Yang kedua, hatinya sama-sama berbenah. Apa sih sejatinya kita mengeluarkan? Jika mengeluarkannya atas dasar perintah Allah, berarti yang akan kita temukan adalah keakbaran siapa? Allah. Seseorang kalau sudah menemukan keakbaran Allah, dirinya akan menjadi kerdil, Bu. Menjadi hina, menjadi bukan siapa-siapa. Yang tadinya jumawa, akhirnya menjadi nestapa. Nestapa apa? Nestapa saking malu di hadapan Allah selama ini, ternyata keakbaran yang ada pada diri kita ini adalah bagian dari titipan. Allah titipi ilmu yang luas, Allah titipi jabatan yang tinggi, harta yang banyak, keturunan yang spektakuler dalam segala bidangnya. Kita semakin merasa besar, tapi ketika menemukan keakbaran langsung siga apa ya, kurupuk kacayan ya, kurupuk kacayan mah atuh seblak ngaranna hadirin. Nah kayak melempem gitu ya, mengecil peot aja, nah gitu ya. Nah kita ini harus pada posisi yang itu, merasa kecil di hadapan Allah, dan kita menemukan betapa luas kasih sayang Allah, betapa hebatnya Allah dengan seluruh skenario yang dihadirkan kepada kita selaku hambanya. Dipahami, Bu? Konsepnya dipahami? Jadi jika seseorang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, berapa poinnya? 1, 2, berhijrah. 3, berjihad. Gak mungkin kita berhijrah tapi tidak berjihad. Gak mungkin. Karena berhijrah itu meninggalkan sesuatu yang kita nikmati sebelumnya. Bener gak? Ibu misalkan setiap hari tidak pakai kerudung, di kerudungnya kalau pengajian saja. Begitu beres pengajian, jarum pentul dicabut, tancrebkeun kana sopa, dibuka tiungna, diurai rambutnya. Wow, indah sekali rambutku. Cekrek, langsung diupload. Itu kenikmatan. Nikmat. Ya enggak? Nikmat. Hari ini bismillah ya Allah, aku akan berhijrah. Berhijrah itu pasti akan meninggalkan kenikmatan. Kenapa baginda Nabi bersedih saat hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena Makkah itu ada kenikmatan. Kampung halaman baginda Nabi, kampung halaman para harus ditinggalkan. Berarti kalau berhijrah tanpa berjihad, berjihad itu menghilangkan rasa nikmatnya, Bu. Ya, menghilangkan rasa nikmatnya. Nah ini kan butuh pondasi yang luar biasa. Apa pondasinya? Beriman. Ya Allah, karena ini perintahmu, aku percaya dengan aku berhijrah, aku percaya dengan melepaskan dari kenikmatan yang ini, aku yakin engkau telah menyiapkan ada begitu banyak kebahagiaan, ada derajat di sisimu penuh kemuliaan. Akhirnya menemukan ujian tidak? Akan menemukan ujian atau ibu jadi istiqomah berkerudung, kata tetangga teh. Ieu teh da teu hujan cenah. Mulai leka dia. Lamun geus leka dia, ingat yang tadi. Jangan menyimpan bahagia pada mulut. Ini teh udah komplit, Bu, ilmu teh setiap bulan teh. Ya. Ini nanti harus dipanggil bapak-bapaknya, apakah si ibu ada perubahan atau tidak?
Kalau tidak ada perubahan itu remedial berarti nanti ya. Nah, akhirnya ingat kata A, jangan menyimpan bahagia di mulut orang lain. Geus itu teh. Ieu teh cenah teu aya hujan, muhun saatos ibu nyarios ge sakedap deui hujan. Gitu tuh. Ieu mah langsung menekal, wah langsung dibuka tiungna, langsung ngajeleng kana kasur. Jos. Ngapain? Udah, nggak usah dihiraukan. Hijrah itu akan menemukan di mana kita merasa beratnya uji. Baginda Nabi berat tidak meninggalkan Makkah? Berat itu. Tapi karena keimanan. Nah ini berbicara keimanan, berbicara jihad dan berbicara mujahadah atau jihad. Selanjutnya, kalau kita berhijrah, jangan nengok mulu ke belakang. Contoh, karena tadi contohnya tentang berhijab ya. Kalau ibu sudah mulai belajar istiqomah berhijab, jangan scroll TikTok wanita yang tidak berhijab. Karena nanti ibu akan kembali. Duh, baheula mah resepnya tuh ningali si itu tinggali rambutna menisiga ekor kuda cenah kikituan. Abi ge da baheula kitu cenah. Terus semakin berpikir akan masa lalunya, dia akan hidup dengan masa lalunya di masa depan. Paham tidak maksudnya? Hidup dengan masa lalu tapi di masa depan. Artinya apa yang telah ditinggalkan ia malah kembali melakukan. Akhirnya dibuka deui. Tah siga kieu geuning neng, rambut teteh teh geuningan siga kapungkur teh cenah kieu tah. Teu di deui. Ke atas Bu. Dipahami enggak ini? Jadi hijrah itu yang kedua apa? Jangan nengok. Ibu makruh di bejan. Ibu, kumaha dihaneut keneh? Nomor 2 apa Ibu? Jangan nengok ke belakang. Nanti malah kita jadi lupa akan masa depan. Iya enggak? Orang yang hidup terus ke masa lalu, dia itu enggak akan move on, enggak akan ke depan. Baheula mah cenah nyeri ku bapana, hayu ngomongkeun baheula. Ari ayeuna kaharep jadi lupa. Nah itu hebatna iblis membimbing manusia. Jadi putuskan bimbingan iblis, ambil bimbingan dari Allah, Rasul dan para pewarisnya, yaitu para ulama. Ambil bimbingan yang ini. Jangan terus pada bimbingan iblis jeung setan. Geus pugu dibimbing ku iblis setan mah, satu yang ada penyesalan, ya enggak? Ibu punya uang 1 juta ke mall, wah dihabisin. Habis itu apa? Nangis. Habis itu marahin anak, kamu jangan jajan, uangnya nggak ada. Pugu bea ku indungna duitna teh, pakai balanja. Jadi budak nu dicarekanana. Nah itulah nafsu dan iblis. Capek Bu kalau kita dibimbing sama iblis mah. Mending ambil bimbingan dari ulama Rabbani yang tersambung kepada baginda Nabi, yang tersambung kepada Allah yang sejati. Dipahami ya? Kartos Bu? Muah lalaunan. Ibu kartos? Cak sia. Awas bulan hareup kudu diulangi deui kitu geura. Engke nu pinter malah lain ibu aya gitu mah. Siap ya Bu ya? Siap diamalkan? Kantongi, bungkus, bawa pulang. Ya? Apa yang dibawa pulang? Apa ilmunya coba? Nah, mulai. Ini namanya bahasa hati. Apa aja Bu? Guru apa aja? Hijrah hati itu ya betul, sok lah, buang sampah pada tempatnya. Apa Bu? Jangan nengok ke belakang. Apalagi? Jangan menyimpan kebahagiaan pada mulut orang lain. Apalagi? Apa? Hadirkan prasangka yang baik agar apa? Ayo, harus tahu goalnya.
Prasangka baik agar apa goalnya? Hadirkan prasangka baik agar hadir banyaknya kebaikan. Apalagi anu ayat Al-Qur'an mana nu ngajawab hiji acan. Apa Bu? Hijrah itu tentang 3 tadi yang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 20 dan Al-Baqarah 218. Apa? Beriman. Ketiga, berjihad. Jadi orang nggak akan berjihad kalau dia tidak berhijrah. Orang akan gagal hijrah kalau niatnya salah. Ya. Jadi 3 poin yang ini, setelah itu yang keduanya jangan nengok melulu ke belakang, cukup saja ke belakang masa sekali saja. Makanya kenapa mobil kita itu lebih banyak kaca depan, lebih besar kaca depan daripada kaca spion, karena kaca spion mah sesekali saja dilihatnya, karena itu mah kecil. Hal yang kecil jangan dibesar-besarkan. Biar apa? Biar kita bisa menatap masa depan. Gitu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada, berarti sudah paham semuanya. Ini mah Teh, sesi tanya jawab. Ini yang nanya sudah 1.200 Teh. Wah bener. Silahkan. Ari lamun sesi tanya jawab sina kapayun we nya da nganggo ieu geuningan tuh mikna. Iya. Yuk ada sesi tanya jawab cuman berapa? Ustaz 2, 3. 2 saja, siapa? Oh iya. Sini Teh, ke depan. Soalnya ininya nggak bisa bawa ke sana. Iya. Dengan Teteh siapa? Sama Teh Dian. Assalamualaikum Bapak. Saya cuma mau bertanya Bapak, jika hati ini udah berhijrah ya, tapi tingkah kita gitu belum, jadi belum bisa mendorong sampai ke perbuatan, gimana Pak? Cuma hati aja gitu. Jadi hijrahnya itu baru di hati. Ya, jadi belum sampai ke perbuatan. Ya, jadi hijrah itu baru niat di hati, tapi mau dibuktikan sama perbuatan itu gimana gitu. Contohnya apa? Tapi di hati mah udah banyak gitu niat untuk hijrah, misalnya dalam kebaikan lah gitu. Maksudnya gitu. Oh Ustadz katanya gini, kalau hijrah teh udah ada di hati, tapi caranya untuk dipraktekkan itu seperti apa gitu. Siap. Ya, terima kasih. Satu lagi mana? Sini, Ibu ke depan Bu. Mangga ke depan Bu. Sekali-kali ke depan. Yang penting ke depan mah Ibu dipoto. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Neti. Mangga Ibu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Neti dari Majalaya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, dari surat Al-Baqarah ayat 218 kan itu dikatakan bahwa itu kan kita harus beriman, terus berhijrah dan berjihad. Nah, yang saya mau tanyakan, kiat-kiat apa saja supaya kita bisa tetap untuk melaksanakan itu Pak Ustadz, kiat-kiatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ustadz diwaler. Ini penanya dan pertanyaannya ini luar biasa ini. Boleh jadi mewakili yang lainnya ini pertanyaan. Yang pertama, niat mah udah ada dari dulu juga. Cuma gimana cara merealisasikannya? Kira-kira begitulah ya. Nah,
Pertanyaan yang kedua, bagaimana merealisasikan tentang 3 hal yang tadi? 1, beriman, 2, berhijrah, 3, berjihad. Nah, ini 2 pertanyaan, jawabannya sebetulnya 1. Yang pertama, tentang pergerakan. Karena amaliyah itu kan pergerakan ya. Kita harus bergerak, misalkan pengen teh ngaji tapi gimana? Berarti butuh ada pembuktian untuk dia bergerak. Nah, jawaban yang paling pertama adalah 1, harus menguatkan dulu iman. Dengan cara apa penguatan imannya? Agar bisa berhijrah secara totalitas. Nah, ini namanya apa? Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ibu berkumpul dengan ahli gibah, satu waktu ibu akan ahli bergibah. Berkumpul dengan ahli masak, satu waktu ibu pun akan mahir masak kangkung. Dan masakna kangkung wae si ahli masakna nate, misalkan gitu Bu. Seperti itu. Jadi gini, hijrah itu butuh dibangun pada komunitas. Kenapa? Kalau hijrah sendirian sejatinya kita ini akan terus digerogoti oleh iblis dan prasangka buruk. Seperti apa prasangka buruk? Contoh yang tadi, kerudung aja ya. Aduh, udah pengen ini deh kemana-mana pakai kerudung. Bismillah baru juga beres selesai pakai kerudung, tiba-tiba kata iblis, nanti awas loh, di jalan kamu ketemu sama Sartimi. Nanti Sartimi bilang sama kamu, kamu mah jelek pakai kerudung, kamu mah bagusnya yang kemarin-kemarin. Terus nanti ada yang cemooh kamu. Jadi nggak tuh? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Iya, yang tadi itu keinginannya gede, tapi untuk merealisasikannya dia terhantam oleh pukulan iblis di dalam pikirannya, sehingga nggak jadi mulu. Gimana caranya agar jadi? Berkumpullah dengan orang-orang yang satu frekuensi. Kenapa? Karena manusia itu satu dengan yang lainnya terhubung. Terhubung. Sering sampaikan kenapa manusia itu terhubung. Contoh ya, walar ku ibu. Ulangi ibu. Nah, itu energi. Ketika bilang ibu jawab ka. Ibu ka. Nyuruh nggak ibu jawabnya gitu? Enggak kan? Itulah energi. Ada 4 wanita pulang dari Al-Karomah lagi jalan menuju kedai bakso. 4 orang ini tiba-tiba salah satu dari antara yang 4 tiba-tiba lisannya bersolawat. Ya Nabi, salam alaika. Dia diem. Itu udah diterusin oleh salah satu di antara yang 4 yang lain. Ya Rasul, salam alaika. Bahkan saat yang 2 pergi, yang jalan tinggal berapa orang? Yang 2 tiba-tiba, ya Habib, salam alaika. Faham maksudnya? Apakah yang pertama memerintahkan untuk dilanjutkan? Apakah dia memberi mandat? Saya mau pulang, tolong teruskan sholawat ini. Ada yang itu? Enggak. Itulah manusia itu memiliki energi. Maka berkumpullah, kita akan menemukan energi. Tapi berkumpulnya harus sesuai dengan kebutuhan hati kita. Apa sejati yang dibutuhkan? Kebutuhan saya ingin merealisasikan hijrah saya. Dengan cara apa? Saya ingin berhenti dari pelit. Ya udah, berkumpul dengan ahli sedekah. Nanti juga pada akhirnya kita akan bersedekah. Saya ingin hijrah dari jamedud menjadi mudah senyum. Berkumpullah dengan orang yang mudah senyum. Lenjing nugelo Bu,
mudah senyum itu. Jadi apapun kondisinya, apapun episodenya, dia tetap saja senyum akan takdirnya. Akhirnya siapapun yang bersamanya, dia akan melihat ternyata sebegitu indah skenario Allah sehingga cukup disenyumin aja. Paham ya? Nah, ini pun menjawab tadi yang ibu yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang bagaimana iman, berjihad dan berhijrah untuk merealisasikannya. Satu, sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi saya tidak bisa memastikan bahwa orang tersebut soleh. Berkumpul dengan orang yang setidaknya orang itu ingin soleh aja. Ya, dah ingin soleh mah semuanya juga mau ya. Tapi menyatakan diri soleh mah kita juga malu, bener nggak? Malu karena kita nggak bisa menjadi juri akan kesolehan kita sendiri. Gitu ibu semuanya, dipahami ya? Mari kita merealisasikan pada At-Taubah ayat 20. Derajat yang ditinggikan itu adalah bi amwalihim wa anfusihim. Yang pertama adalah dengan harta, kedua dengan jiwa. Jiwa kita akan bermuhasabah selepas ini, tapi sebelum bermuhasabah, mari kita buktikan dengan amwal, dengan harta kita. Dengan harta yang kita titipkan untuk eksistensi dakwah kita semuanya. Silahkan kepada panitia disiapkan. Amwal dulu, kemudian anfus. Anfusnya kita akan bermuhasabah dan berdoa. Yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa la habli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Ya Ustaz, doa itu. Baik jamaah sekalian, kita telah berada di penghujung kegiatan. Mari kita sama-sama hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati beserta dengan Allah. Namun sebelumnya, mari kita sambungkan hati kepada para kekasih-kekasih Allah. Karena kita sangat sepakat bahwa kita ini makhluk Allah yang kotor, ingin menghadap kepada Allah yang suci. Karena kita sepakat kita ini makhluk yang lemah, ingin menghadap kepada Dia Sang Maha Gagah. Maka dengan itu kita akan melihat betapa kerdilnya kita di hadapan Allah, betapa tidak mungkin dan tidak layaknya kita ada di sisinya Allah. Sehingga kita sambungkan dengan orang-orang yang Allah cintai, para nabi, para solihin, para ulama. Baik jemaah sekalian, kita akan sejenak saja melafalkan Fatihah. Fatihah pertama untuk ketersambungan hati dengan Allah Sang Pemilik sejati, dengan baginda Nabi sekaligus dengan para pewaris. Allahumma inna nas'aluka bismikallahil a'zam jalla jalaluh wa bihaqi jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin ala ra'sihim sayyidina Muhammadin sallallahu
wa bihaqi jami'il masayikh bisilsilati tariqatina khususan ila murabbi ruhina wa mursyidina syai'al damat barakat wa tola umru antunawira qulubana binuri ma'rifatik wa tuharriqa qulubana binari rizqika ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, mari sama-sama simpan dalam benak dan pikiran orang-orang yang hari ini telah berpulang, orang-orang yang berjuang untuk kita, orang-orang yang telah menjadi saksi hidup akan tumbuh kembangnya diri kita. Boleh jadi di antara kita ada orang tuanya yang telah berpulang, hari ini berada di barzahnya Allah Ta'ala. Ada yang ibunya telah wafat, begitupun ada yang ayahnya telah tiada. Bahkan mungkin di antara kita ada yang kedua orang tuanya telah pulang. Mereka berada di barzahnya Allah Ta'ala dan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi pada takdirnya di sana. Mari sama-sama kita hadirkan mereka di dalam pikiran dan hati kita. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, andai duduk ini menjadi duduk yang Engkau ridhoi, menjadi duduk yang Engkau turunkan rahmat kepada kami, menjadi duduk yang Engkau curahkan pahala kebaikan untuk kami. Kami mohon ya Rabb, berikan pula pahala kebaikan itu untuk orang tua kami. Boleh jadi di antara kami ada yang orang tuanya sedang mendapatkan siksa di barzahmu ya Rabb. Kami mohon hentikan siksanya dengan duduknya kami di tempat yang mulia, di majlis yang mulia. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'an wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa gfir lana walahum ya hayyu ya qayyum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, mari sama-sama gomidu a'yunakum. Mari sama-sama kita pejamkan mata, tundukkan kepala. Pastikan tidak ada yang melirik ke kanan ataupun ke kiri. Cukuplah kita melihat ke dalam diri. Karena jika kita menyelami akan diri kita masing-masing, kita hanya akan menemukan kemunafikan, akan menemukan sampah-sampah yang membusuk di dalam, sampah kedengkian, sampah iri hati, sampah kesombongan, sampah rasa diri memiliki segala, sampah diri memiliki jabatan, sampah diri memiliki kekuasaan, memiliki ilmu penuh kebermanfaatan. Mari sama-sama kita selami diri kita masing-masing. Sama-sama kita bersihkan seluruhnya dari kotoran-kotoran batin yang membusuk di dalam jiwa kita masing-masing. Kita awali dengan membacakan istighfar. Selepas itu nanti kita akan antarkan istighfar di dalam hati saja dengan muhasabah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim
wa atubu ilaih. Jamaah sekalian, basahi lisan kita dengan beristighfar kepadanya. Mari sama-sama kita jujur di hadapan Allah. Usia semakin hari semakin senja. Dulu kita pada fase balita, kemudian remaja, hura-hura. Tapi hari ini kita mulai menjauhi konflik dari kehidupan ini. Mulai kita merasakan kenikmatan dalam kesunyian, merasakan kenikmatan dalam kedamaian tanpa kebisingan pikiran dan hati. Mari sama-sama jujur di hadapan Allah apa yang kita perbuat semenjak balik sampai hari ini. Jujur hadirin, ada dosa-dosa yang telah menjadi nikmat yang kita perbuat. Semakin nikmat kita melaksanakan dosa, semakin sulit kita untuk bertaubat kepadanya. Ada dosa dari aurat yang berhamburan, ada pujian yang bertebaran, ada keakuan yang menyelinap menguasai hati kita masing-masing. Ada jiwa-jiwa penuh keangkuhan, bahkan ada diri merasa memiliki begitu banyak amal kebaikan, merasa diri hebat karena telah berjuang dalam rumah tangga, berjuang akan tumbuh kembang dari anak kita, merasa diri paling lelah sehingga menuntut balas budi dari siapapun yang kita torehkan kebaikan kepadanya. Jujur hadirin, hati kita ini lemah, hati kita ini lelah karena obsesi dunia, karena mengejar perhatian, mengejar akan pujian, mengejar validasi dari setiap orang. Lelahnya kita ingin dihargai, berjuangnya kita ingin tersertifikasi. Selalu dan senantiasa seperti itu. Semakin kita mengikuti akan keinginan nafsu kita sendiri, semakin bebak belur hati kita di dalamnya, memar. Semakin hati memar, apa yang terjadi? Mudah sakit hati, disentuh sedikit saja sakitnya luar biasa. Semakin sulit hati ini bertemu dengan Tuhannya. Salatnya hilang rasa, hanya angka yang tertinggal di dalamnya. Sedekahnya hanya meninggalkan angka saja, hilang rasa di dalamnya. Pengajiannya hanya berkutat di angka waktunya saja, tapi hilang rasanya. Jujur hadirin, jujur di hadapan Allah, sejatinya hijrah kita belum sampai pada hijrah yang diharapkan baginda. Hijrah yang baginda sampaikan, hijrah karena Allah dan Rasulnya. Bahkan kata baginda Nabi, fa in kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka niat yang karena Allah akan menemukan ujiannya. Niat yang karena Allah akan menemukan dengan derayan air matanya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita lucuti jubah-jubah kebesaran kita. Ada jubah di antara kita yang menjadi seorang ibu, lucuti jubah itu. Karena akan menuntut kita ingin dan menuntut balas budi dari yang kita rawat selama ini. Lepaskan jubah sebagai istri yang begitu mengayomi, melayani siang dan malam. Lepaskan. Lepaskan. Kita hadirkan hanya sebatas diri kita ini saja. Telanjangi dari setiap apapun yang menempel dari jubah-jubah kebesaran kita, yang sulit kita bertemu dengan Allah. Jamaah sekalian, orang hanya melihat dalam sisi fisiknya saja. Orang melihat kita ini wanita yang solihah. Setiap ada pengajian, setiap itu kita ada. Orang menganggap kita ini bersinaran. Padahal kita jika harus jujur di hadapan semua orang, betapa bobroknya kita, betapa tidak terjaganya lisan kita,
Betapa berisiknya hati bergejolak akan obsesi dunia. Betapa tidak mudahnya hati berdamai saat orang lain berdawai. Hati berdamai saat orang mendapatkan kebahagiaan. Betapa tidak mudahnya. Betapa penyakit batin setiap hari melintas dalam pikiran, bersemayam di dalam jiwa kita masing-masing. Maka jamaah sekalian, mari sama-sama ingatkan diri kita. Dunia ini hanya sepenggal kisah saja. Pada akhirnya kita akan berpulang. Pada akhirnya kita akan dibungkus kain kafan. Pada akhirnya kita akan ditandu ke pemakaman. Pada akhirnya kita akan ditinggalkan. Mereka yang hari ini mengeluk-elukkan, mereka yang hari ini dengan pujian berhamburan, mereka yang pada akhirnya akan meninggalkan kita. Sesaat selepas kita dimakamkan, sesaat selepas doa itu dipanjatkan, selepas itu semuanya akan kembali pada kehidupannya masing-masing. Kita akan ditinggalkan hadirin, bahkan kita akan dilupakan. Boleh jadi di antara kita hanya akan mengingatnya di 100 harinya saja. Ada yang mungkin di antara kita diingatkan itu pada 1000 harinya saja. Selepas itu semuanya sibuk dengan kehidupan masing-masing. Sementara apa kabar dengan kita yang harus mempertanggungjawabkan setiap apapun perbuatan? Barzah adalah perjalanan yang begitu panjang dibanding perjalanan dunia. Andai kita mendapatkan siksaan saja di barzahnya Allah Ta'ala, apa daya kita, apa kekuatan kita? Enggak ada. Setiap apapun yang kita perbuat semuanya jelas nampak pada pengadilan Allah. Kedurhakaan kita, lisan yang tidak terjaga, semuanya jelas di hadapan Allah. Apapun itu, hati yang mendua, Allah akan sangat tahu. Hati yang menyepelekan terhadap suami, Allah sangat tahu betul. Suami yang tidak menghargai akan istri, semuanya akan dihisab hadirin. Maka Allah seringkali mengingatkan kita dengan begitu banyaknya surat cinta. Allah layangkan surat melalui kaki yang mulai sakit-sakitan. Ada yang penyakitnya kesemutan berkepanjangan. Ada yang penyakitnya dari mata, bermasalah dalam penglihatan. Ada yang penyakitnya lebih dalam, di sisi lambung, di dalamnya Allah uji ke dalam. Agar kita tersadar bahwa dunia ini tidak akan kekal, dunia ini tidak akan abadi. Ini hanya persinggahan saja menuju tempat keabadian. Di tempat keabadian ujian itu tidak akan ada. Sakit kaki hanya sebatas cerita. Sakit kepala pun akan menjadi jenaka karena tidak akan mengalaminya lagi. Maka jamaah sekalian, jika Allah telah menyurati akan cintanya, mari kita sambut dengan cinta kita kepadanya. Hadirkan hati, jujur di hadapan Allah atas dosa demi dosa yang kita perbuat sampai hari ini. Dosa ke dalam diri, dosa kepada suami, kepada anak, dosa kepada istri, dosa kepada sekalian makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama angkat tangannya, jujur di hadapan Allah, jujur semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, kami datang atas namamu, kami berkumpul atas izinmu, kami mohon dengan segala kerendahan diri kami. Kami yang tidak pantas engkau dengar, kami yang tidak pantas engkau kabulkan dari setiap doa-doa langitan. Tapi kepada siapa lagi Rob kami memohon kecuali kepada engkau. Kepada siapa lagi kecuali hanya engkau. Engkau yang menciptakan, engkau yang menghadirkan skenario kehidupan. Kami mohon ampuni dosa kami, dosa semenjak balik sampai hari ini. Ampuni siapapun di antara kami
Jika ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan hari ini orang tuanya telah meninggal, bahkan di antara kami ada yang orang tuanya meninggal di kursi pesakitan atas lisan kami sebagai anaknya, kami mohon ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami ya Rob. Kami menyesal sepanjang perjalanan hidup orang tua kami belum bisa menghadirkan kebaikan yang maksimal. Rob, hadirkan jamuan Raudhah min Riyadil Jannah kepada keduanya. Hadirkan kenikmatan yang berkepanjangan sampai tiba pada masa kami pun berpulang kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ampuni siapapun di antara kami yang pernah berbuat zina. Kami mohon ya Rabb dengan segala kerendahan diri kami. Kami mohon bersihkan seluruh dosa kami ya Rabb. Adapun di antara kami yang dosa istri terhadap suaminya, baik dosa melalui lisannya yang begitu tajam, ataupun dosa dari sikapnya yang menembus relung batin suaminya. Begitupun andai di antara kami ada suami yang menyepelekan istri atas lelahnya, menyepelekan istri atas kerja kerasnya, tidak menghargainya dari setiap jengkal pelayanannya. Kami mohon dengan segala kerendahan diri kami di hadapan-Mu, ampuni semuanya, ampuni seluruhnya ya Rabb. Kami mohon jadikan siapapun yang hadir mengikuti kajian pada pagi menjelang siang ini, kami mohon hadirkan pancaran yang bersinaran ke dalam hatinya, sebagaimana Engkau pancarkan teriknya matahari di luaran sana. Terangi hati kami ya Rob, terangi dengan cahayamu, cahaya indahmu. Indahkan akhlak kami, indahkan lisan kami dalam bertutur kata, indahkan langkah kami menuju cinta, cinta daripadamu, bukan cinta yang lainnya ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana hablana minas solihin Rob, kami mohon titipkan kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha. Betapa lelahnya kami mengurusi satu anak yang tidak soleh. Kami mohon ya Rabb, jika hari ini Engkau hadirkan ujian ketidaksolehan pada anak kami, titipkan kenikmatan sabar kepada kami orang tuanya. Titipkan kenikmatan yakin akan takdir baik-Mu di kemudian hari akan keturunan kami ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, kami mohon siapapun yang hari ini berselisih di dalam rumah tangganya, kami mohon islahkan. Apapun beban yang berat dipikul di pundaknya, baik istri ataupun suaminya, kami mohon dengan keberkahan majelis ini, keberkahan guru-guru kami mohon ringankan bebannya, islahkan rumah tangganya, titipkan harmonis di dalamnya ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.